Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, para peserta diskusi di seruput yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk pembicara Ustaz Farid Fadli, hormat saya untuk beliau. Tadi mohon maaf waktu antum nyapa saya jawab tapi mic saya masih saya mute. Iya, iya. Ustaz nggak dengar suara saya. Nggak masalah. Mohon maaf, baik ya. Sehat ya Ustaz, sama keluarga semua. Alhamdulillah, khair. Ya. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, wabil khusus karena nikmat iman Islam, nikmat terbesar yang dilimpahkan Allah pada kita, pada seluruh hambanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan dengan itulah kita insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Ya, terkait dengan judul ya maupun pertanyaan Ustadz Indra Nadi ya mengenai pandangan kami pribadi tentang penangkapan ulama. Jadi judulnya sendiri juga kita harus menyampaikan satu pandangan yang harus dipahami oleh umat ya, betapa mulianya Islam itu memandang kedudukan ulama, kedudukan seorang ulama. Jadi kalau kita lihat dari ayat maupun hadis itu kan ulama itu adalah orang-orang yang memang sangat dimuliakan di dalam ajaran Islam baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulnya. Ya. Jadi sungguh merugi, sungguh bahkan bisa kita katakan bodoh ya orang-orang yang memusuhi para ulama. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang dikatakan bahwa yasfa'u yaumal qiyamati salasa. Jadi nanti pada hari kiamat itu ada 3 golongan manusia yang akan punya hak gitu ya untuk memberikan syafaat. Yang pertama Nabi katakan al-anbiya, ya para nabi. Summa al-ulama. Kemudian beliau katakan para ulama. Ya, kemudian yang ketiga adalah beliau katakan summa asyuhada, ya, para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah katakan juga innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut ya, yang punya rasa takut kepada Allah itu hanya para ulama. Bahkan dalam satu hadis qudsi dalam kitab Sahih Bukhari ya, Nabi katakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Jadi barang siapa memusuhi waliku. Dalam hal ini Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang dimaksud wali di situ adalah para ulama. Faqad adzantuhu bil harb. Jadi Nabi katakan orang-orang yang memusuhi para ulama itu adalah orang-orang yang telah berani menyatakan perang terhadap aku. Ya, jadi ini gambaran bagaimana Islam itu memandang betapa mulianya para ulama. Ya, tentu di sini ulama yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Ya. Atau kalau di dalam istilah Imam Al-Ghazali, itu kan beliau membagi ulama itu menjadi 2 golongan. Ada ulama akhirat, ada ulama su. Gitu kan. Dan yang saya maksud di sini adalah ulama-ulama akhirat yang memang punya sifat-sifat sebagaimana disampaikan oleh Nabi sebagai warasatul anbiya, ya, meneruskan tugas-tugas kenabian, waris para nabi. Ya, jadi saya katakan bahwa terkait dengan apa yang kita sebut dalam tanda kutip tindakan-tindakan terorisme yang hari ini dan sampai hari ini masih terus ingin diupayakan untuk menjadi isu yang hangat gitu ya, meskipun banyak juga di antara kita yang menyatakan ini sudah basi gitu sebenarnya. Tapi memang kalau kita lihat di sini, ini ada satu opini yang ingin dibentuk gitu ya. Ada opini yang ingin dibentuk dan itu bisa dikatakan cukup berhasil karena kemudian ada pencitraburukan terhadap para ulama. Ada pencitraburukan terhadap para ulama
sekaligus juga ini merupakan pencitraburukan terhadap Islam juga, karena yang membawa Islam bukan para ulama. Ya, jadi di balik berbagai isu terorisme, ataupun juga saya tidak mengatakan bahwa tindakan terorisme itu tidak ada, ya, karena faktanya ada, gitu kan. Terlepas dari itu adalah rekayasa, settingan, atau murni, ya, atau merupakan hasil provokasi, atau apapun lah istilahnya, tapi kenyataannya pernah terjadi, misalnya katakanlah bom Bali atau bom gereja, bom ini, bom itu kan kenyataannya memang itu pernah terjadi, gitu ya. Tapi apa yang dihasilkan dari berbagai peristiwa-peristiwa itu, ya, saya katakan tadi adalah adanya pandangan yang buruk, ya, terhadap Islam dan terhadap para pengemban dakwahnya. Dalam hal ini adalah para ulama. Dan ini kan fakta, ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan masyarakat internasional, gitu ya, bahwa ada kesan takut, ya, ada kesan menyeramkan, gitu, terhadap Islam, yang dalam hal ini adalah orang-orang yang ingin membawa ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi, yaitu ajaran Islam yang berpegang pada Quran dan Sunnah, gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kita harus waspadai, karena apa? Hal ini kemudian menjadikan munculnya rasa takut di tengah-tengah masyarakat terhadap Islam itu sendiri. Ya, orang tua jadi takut untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Kemudian muncul narasi-narasi yang bagaimana yang terakhir dikatakan jangan belajar Islam terlalu dalam, gitu kan. Nanti jadi teroris, nanti jadi radikal dan sebagainya. Jadi ini yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya yang terjadi itu adalah perang opini, ya, perang opini yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dalam rangka membangun citra buruk terhadap Islam dan terhadap para ulamanya. Ya. Jadi terlepas dari bahwa memang mungkin ada, ya, sebagian dari para pelaku dalam tanda kutip terorisme itu yang mempunyai paham yang berbeda dengan kita, gitu ya. Tapi kan mayoritas kita menyadari bahwa Islam dalam menyampaikan dakwahnya adalah anti kekerasan, ya. Tidak menganut kekerasan yang bersifat fisik, ya, menggunakan bom ini dan apapun lah istilahnya. Ya. Jadi yang pertama saya katakan seperti itu, bahwa berkembangnya isu-isu terorisme ini yang pertama adalah untuk mencitraburukan Islam dan para pengemban dakwahnya, khususnya adalah para ulama-ulama, ya, dan para pengemban dakwah yang ingin melanjutkan kembali kehidupan Islam. Yang kedua, justru untuk menumbuhkan rasa takut di kalangan para pengemban dakwah itu sendiri, ya. Sehingga diharapkan dengan adanya penangkapan kepada para ulama ini, muncul rasa takut di tengah-tengah para pendakwah atau para ulama ini untuk menyampaikan ide-ide Islam. Ya, ini yang kita lihat seperti itu. Ya. Karena kan ujung-ujungnya mereka itu kan siapapun yang ada, ya, di balik peristiwa-peristiwa dalam tanda kutip terorisme itu, ya, agenda mereka adalah ingin menciptakan image yang buruk terhadap Islam dan para ulamanya, dan juga satu hal adalah ingin menghadang atau menghambat kebangkitan Islam itu sendiri. Yang kita lihat bahwa semakin hari semakin kuat kesadaran di tengah-tengah umat untuk kembali kepada Islamnya. Ya. Semakin hari semakin kuat kesadaran umat itu untuk menerapkan syariat Islam. Semakin hari semakin kuat kesadaran umat untuk bersatu, ya, di bawah naungan sebuah institusi yang kita sebut dengan khilafah ala minhajun nubuwah itu. Ya, jadi yang pertama saya katakan bahwa penangkapan para ulama ataupun katakanlah juga berbagai peristiwa dan isu-isu terorisme itu sendiri adalah lebih kepada perang opini, ya, untuk menciptakan citra yang buruk terhadap Islam dan para ulamanya. Tentu kita tidak lupa bagaimana dokumen Rand Corporation itu menyatakan bahwa yang disebut dengan kelompok Islam radikal adalah orang-orang yang sebagaimana yang disampaikan tadi Ustaz Farid tadi, bahwa orang-orang itu diidentifikasi sebagai orang-orang yang membawa evil ideology, gitu kan, ideologi setan, sebagaimana yang disampaikan oleh Tony Blair, yaitu orang-orang yang ingin menerapkan syariat Islam, orang-orang yang ingin menegakkan khilafah, orang-orang yang anti demokrasi dan seterusnya.
orang-orang yang ingin mempersatukan umat Islam. Dan kepada orang-orang atau para pengemban dakwah yang mempunyai ciri seperti ini harus dihancurkan citranya, kan begitu kurang lebih ya. Apa yang kita dapat dari Rand Corporation kan seperti itu. Mereka harus dicitrakan sebagai teroris, mereka harus dicitrakan sebagai orang-orang yang tidak berpendidikan, gitu kan, orang-orang yang identik dengan berbagai tindak kemaksiatan dan seterusnya. Jadi memang ini karakter assassination kalau saya bilang, pembunuhan karakter ya terhadap para pengemban dakwah, khususnya adalah para pengemban dakwah atau para ulama yang menginginkan tegaknya kembali hukum-hukum Islam, syariat Islam, yang menginginkan kembali tegaknya kelanjutan kehidupan Islam. Ya, jadi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa tindakan terorisme itu tidak ada, ya, tapi hal yang lebih besar dalam frame yang lebih besar itu adalah lebih banyak kepada perang opini dalam rangka untuk mencitraburukan Islam sekaligus juga untuk mencitraburukan para pengemban dakwahnya, ya, terutama para ulama yang berpegang teguh pada Quran, pada Sunnah, dan kepada upaya untuk mempersatukan umat Islam ini. Karena ujung-ujungnya sebenarnya ketika umat Islam punya kesadaran untuk bersatu, ketika umat Islam punya kesadaran untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika umat Islam memiliki satu institusi yang menjadi pengemban dakwah Islam ke seluruh alam, ya, itu akan menghentikan dominasi mereka, itu akan menghentikan kejahatan-kejahatan mereka, dan mereka tahu itu, sehingga yang harus diberikan opini di tengah-tengah umat Islam adalah citra-citra yang buruk terhadap ide-ide Islam ini, terhadap solusi-solusi Islam terhadap berbagai persoalan-persoalan yang menimpa umat Islam itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya ini bukan sekedar kriminalisasi kalau saya katakan. Ya. Bisa dikatakan penangkapan ulama ini kriminalisasi yang berujung kepada stigmatisasi. Jadi stigmatisasi negatif yang ingin disematkan kepada para pengemban dakwah Islam, khususnya adalah para pengemban dakwah Islam yang menginginkan kehidupan ini diatur oleh Islam. Karena itu akan menghentikan penjajahan mereka, itu akan menghentikan dominasi mereka, itu akan menghentikan kejahatan mereka. Ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kan jelas ayatnya ya, yuriduna ayyutfi'una nurallah. Jadi yuriduna ayyutfi'u nurallah. Jadi mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya agama Allah bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Ya, bayaballahu, namun Allah menolaknya, Allah menghadangnya. Ila ayyutima nurahu walau karihal kafir. Tapi Allah tetap berupaya, Allah tetap menginginkan untuk menyempurnakan, ya, cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Ya. Jadi yang terakhir ingin saya katakan dalam segmen pertama ini adalah bahwa upaya mereka tidak akan pernah berhasil. Ya. Upaya mereka tidak akan pernah berhasil untuk menghancurkan Islam. Ya. Upaya mereka tidak akan pernah berhasil untuk meruntuhkan kemuliaan Islam. Ya. Tetapi dalam hal ini umatnya, ya, ini bisa saja tertipu, kan begitu, ya. Jadi agamanya sendiri, Islamnya sendiri tidak akan pernah kemudian menjadi sesuatu yang hina, tidak mungkin, karena ini adalah agama yang turun dari Zat yang Maha Sempurna, ya. Ini adalah pandangan hidup atau ideologi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini adalah agama yang telah sempurna. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan tetap menjaga agama ini. Kamilah yang menurunkan agama ini dan kamilah yang akan menjaganya. Ya. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa pemeluknya, ya, kaum muslimin itu sendiri itu belum tentu selamat ya dari penanaman opini-opini yang buruk ini, ya, oleh musuh-musuh Islam, ya, sehingga mereka mempunyai pemahaman yang tidak benar tentang Islam itu sendiri. Maka kalau kita lihat hari ini, banyak orang-orang Islam itu sendiri ketika mereka menyampaikan tentang Islam justru tidak bersumber dari Islam, kan gitu. Mereka menyampaikan ini dari Islam, tapi sebenarnya itu tidak dari Islam. Jadi ini saya ingin mengatakan bahwa terorisme atau isu-isu terorisme adalah bagian dari salah satu upaya mereka untuk
menunjukkan bahwa Islam adalah sesuatu yang buruk, ya, di luar hal-hal yang lain. Kan ini salah satu saja, gitu ya. Misalnya ada upaya-upaya yang sifatnya lebih soft lagi, yaitu melakukan perang-perang pemikiran, ya, dengan apa namanya, menyebarkan pemahaman-pemahaman pluralisme, sekularisme, ya, liberalisme dan seterusnya. Ya, jadi terorisme ini hanyalah salah satu apa namanya, salah satu cara saja, salah satu usul mereka. Ya, yang pada intinya adalah untuk melupakan umat Islam, ya, untuk membuat umat Islam ini lupa bahwa mereka harus berpegang kepada akidah yang benar, mereka harus berpegang kepada syariatnya, ya, untuk mengembalikan kemuliaannya. Bukan berpegang kepada ajaran-ajaran sekuler, bukan berpegang kepada ajaran-ajaran Islam yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam, ya, kan begitu. Ya. Jadi terakhir lagi saya ingin katakan bahwa ada agenda lain, ya, di dalam rangka penangkapan para ulama ini yang entah kita tidak tahu ini siapa yang memunculkan pertama kali, ya, ketika kemudian ada penangkapan dari para ulama MUI ini, kemudian kan muncul hashtag yang tiba-tiba, begitu ya, kalau saya katakan, bubarkan MUI. Nah, ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Ya, jadi ini pasti ada pihak-pihak tertentu, ya, dari saya katakan musuh-musuh Islam. Ya, saya katakan musuh-musuh Islam. Siapa yang benci dengan ulama kalau bukan musuh-musuh Islam? Ya. Jadi kalau kita ingat apa yang disampaikan Tengku Zulkarnain, rahimahullah, ya, bahwa apa yang beliau sampaikan itu kan ternyata hampir mendekati kenyataan, ya, setelah FPI dinyatakan dibubarkan, FPI dicabut badan perkumpulannya, kemudian nanti kemungkinan besar MUI yang akan diwacanakan untuk dibubarkan. Ya, jadi ini kita lihat adalah upaya-upaya untuk menghapuskan, ya, warna Islam itu sendiri di negeri yang kita cintai ini. Ya, karena siapa yang membawa Islam kalau bukan ulama? Ya, jadi ini yang seharusnya menjadi satu perhatian besar, ya, dari tapi susah juga kita berharap pada penguasa, gitu. Ya. Karena ini pasti akan menimbulkan kemarahan umat, akan menimbulkan benturan, ya, akan menimbulkan gejolak yang luar biasa kalau hal-hal yang saya katakan ketidakadilan ini terus dibiarkan. Ini kan berbagai ketidakadilan yang hari ini menimpa umat Islam dan para ulamanya. Ya, kita lihat bagaimana Habib Rizik diperlakukan, bagaimana Munarman diperlakukan, bagaimana seorang kiai yang sudah sepuh, ya, seorang Abu Bakar Ba'asyir yang sampai beliau dibebaskan itu tidak pernah terbukti. Beliau itu tersangkut dengan kasus terorisme yang akhirnya kemudian bahkan tuduhan itu atau perkara itu diarahkan kepada perkara administratif kependudukan, gitu kan, sehingga bagaimanapun beliau tetap harus menginap di penjara sekian tahun sampai dibebaskan tidak pernah terbukti. Jadi ini berbagai ketidakadilan yang memang bisa kita rasakan, ya, kalau ini tetap dibiarkan, ya, cepat atau lambat ini akan menjadi satu apa namanya kemarahan yang akan bisa meledak, gitu ya, di tengah-tengah umat. Ya. Kalau ini tidak ada satu solusi atau satu jalan keluar yang memberikan rasa keadilan pada seluruh pihak, terutama kepada umat Islam dan para ulama. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Ya, tentunya ini adalah fakta yang sekarang terjadi di tengah kaum muslimin, terutama di Indonesia, di mana ulamanya itu berada dalam posisi yang katakan, terutama ulama-ulama yang memang memiliki pandangan-pandangan yang independen dan berbeda dengan kekuasaan. Itu akhirnya mereka berada dalam posisi yang serba tertekan dan dikejar-kejar. Tentu kita tidak mempertanyakan keikhlasan dan keridhaan mereka dalam menghadapi ini semua, gitu ya. Tapi tentunya Islam sebagai agama yang adil, agama yang tadi sampaikan adalah agama yang benar, ya, yang diturunkan oleh Zat yang Maha Benar, itu tentunya
memiliki pandangan yang khas terhadap para ulamanya, kepada para ulama, para orang-orang yang menyampaikan ajarannya gitu ya. Bagaimana dalam pandangan Islam sendiri terhadap kedudukan ulama ini ya di tengah umat, di tengah masyarakat dan juga di hadapan para penguasa gitu, Pak Kiai. Seharusnya seperti apa gitu kedudukan ulama itu harusnya dalam pandangan Islam tentunya. Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa jelas bahwa ulama itu kan dikatakan oleh baginda Nabi sebagai warasatul anbiya, ya, pewaris para nabi yang melanjutkan tugas-tugas kenabian. Nah, dalam hal ini dalam kaitannya dengan penguasa atau umar, itu ulama punya tugas, seharusnya justru ulama ini adalah orang-orang yang memberikan nasihat kepada penguasa. Jadi ulama yang benar adalah ulama yang tidak pernah mendekati pintu-pintu penguasa. Ya, dalam posisi seperti sekarang ya, ketika kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bernegara ini diatur oleh hukum-hukum yang bukan hukum Islam. Ya. Ketika hukum-hukum kita adalah hukum-hukum sekuler, apalagi, ya, maka seorang ulama itu mempunyai kedudukan ataupun tugas justru menjadi orang-orang yang memberikan nasihat ya kepada penguasa, atau dalam istilah kita sering dikatakan sebagai al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa ketika seorang ulama, katakanlah, ya, memberikan nasihat kepada penguasa, itu adalah afdalul jihad. Yaitu utama jihad, sebaik-baik jihad, bukan sekedar jihad. Ya, kalau jihad dalam pengertian syar'inya itu kan kitlu kufar fi sabilillah li kalimatillah, gitu kan? Artinya orang-orang yang berperang di jalan Allah ya, dalam rangka untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Tapi dalam konteks yang lain, baginda Nabi mengatakan bahwa afdalul jihad, ya, seutama-utama jihad, sebaik-baik jihad adalah kalimatul haq inda sultanin jair. Ya. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang zalim, kepada penguasa yang menyimpang. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, baginda Nabi mensejajarkan ya, orang-orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yang itu ditujukan kepada para ulama, pada para penguasa yang menyimpang. Ya. Nabi katakan orang-orang itu punya punya kedudukan yang setara dengan paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib. Radhiyallahu anhu, syuhada perang Uhud. Karena Nabi mengatakan begini dalam satu hadis sahih, ya. Sayyidu syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau katakan bahwa penghulunya para syuhada, ya, sebaik-baiknya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi kemudian Nabi mengatakan ada orang-orang yang mempunyai kedudukan atau posisi setara dengan Hamzah bin Abdul Muthalib dengan menyatakan kriterianya. Nabi mengatakan warajulun ya qama sultanul jair. Ya. Jadi dan seseorang yang berdiri atau berada di depan seorang penguasa yang menyimpang, penguasa yang zalim, summa amaruhu, kemudian dia memberikan nasihat ya, untuk memerintahkan kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Islam, terapkan hukum-hukum Allah. Wanahahu, kemudian ulama itu ya, melarang penguasa itu untuk melakukan berbagai kezaliman, menghentikan seluruh berbagai tindak-tindak kezalimannya kepada rakyatnya. Fakotalahu, tapi kemudian penguasa itu membunuhnya. Ya. Dan Nabi mengatakan orang yang terbunuh ketika dia melakukan nasihat kepada penguasa yang zalim itu disetarakan atau disejajarkan oleh baginda Nabi dengan posisi Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi ingin saya katakan adalah bahwa seorang ulama itu tugasnya memang berat, ya, karena ketika dia menasihati penguasa risikonya terbunuh, Mati gitu ya. resikonya. Ya, risikonya mati. Nah, cuman yang kita lihat hari ini kan memang
penghargaan penguasa atau bahkan penghargaan masyarakat terhadap para ulama itu sendiri tidak sebagaimana yang diharapkan, tidak sebagaimana apa yang diajarkan oleh agama ini. Ya. Itu diantaranya adalah karena memang adanya opini-opini atau pencitraburukan terhadap para ulama itu sendiri, ya, terhadap para ulama yang lurus ini. Ya. Dan memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk terus melawan opini-opini ini. Ya. Memberikan informasi yang benar, memberikan counter ya atau jawaban atau balasan setiap kali diberikan opini-opini yang buruk ya terhadap Islam dan terhadap para ulama. Jadi saya kira itu Ustaz, apa yang bisa saya sampaikan dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Ya, nah yang menarik tadi menyambung pernyataan terakhir Pak Kiai, itu bagaimana ini peran umat harusnya ini Pak Kiai ya, peran umat Islam. Kan Indonesia ini dari 275 sekian penduduknya, itu 275 juta sekian penduduknya itu kan mayoritas Islam gitu. Nah ini gimana ini peran, terutama peran umat Islam ini dalam memperjuangkan Islam juga, dan juga dalam membela para ulamanya gitu, orang-orang alimnya, orang-orang yang mau menerapkan atau memerintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bagaimana harusnya perannya umat ini? Oke. Ya, jadi yang lebih berperan sebenarnya di sini adalah, jadi kalau kita lihat hari ini kondisi umat itu kan memang dalam kondisi yang saya bisa katakan kondisi yang ironi, gitu ya, yang menyedihkan. Karena umat sendiri terbelah, gitu ya. Ada yang katakanlah mereka sendiri, kalau saya katakan terjebak, ya, atau terjerumus, atau termakan, atau terprovokasi, ya, dengan opini-opini yang memang terus-menerus ditiupkan, ya, terus-menerus dihembuskan oleh musuh-musuh Islam. Ya, maka kalau kita lihat hari ini siapa yang mengatakan bahwa Islam itu radikal, misalnya orang Islam sendiri. Ya. Kemarin yang menyatakan jangan belajar Islam terlalu dalam, itu kan orang Islam, bahkan namanya bagus sekali itu, Abdurrahman, gitu kan. Ya. Jadi siapa yang mengatakan semua agama sama, misalnya orang Islam juga. Padahal itu ajaran filsafat. Jadi semua agama sama, itu kan ajarannya John Hick, ya, ahli filsafat yang beragama Nasrani. Tapi hari ini yang menyatakan semua agama sama itu justru kebanyakan orang Islam. Jangan bawa-bawa agama, gitu misalnya. Ini yang mengatakan seperti ini juga kebanyakan orang Islam. Padahal membawa agama itu justru kewajiban dalam setiap aspek kehidupan. Dalam ajaran Islam yang benar kan seperti itu. Ya, jadi saya ingin mengatakan begini. Memang ini tidak terkait dengan tindakan terorisme yang menjadi topik utama kita, ya. Tapi kan saya tadi katakan bahwa isu-isu terorisme itu sendiri kan hanya sebagian, ya, dari uslub, ya, atau cara-cara mereka untuk memberikan citra yang buruk kepada Islam dan ulamanya, dan juga untuk merusak, katakanlah begitu, akidah umat Islam, dan juga dalam rangka membuat umat Islam ini lupa akan kewajibannya untuk menerapkan syariat Islam dan untuk bersatu di bawah sebuah institusi yang mempersatukan mereka, sebagaimana zaman kenabian, sebagaimana zaman Khulafaur Rasyidin, kita punya Amirul Mukminin, punya khalifah, ya. Memang diupayakan umat Islam itu tidak berpikir ke sana. Maka dimunculkanlah berbagai upaya, ya, diantaranya dengan memunculkan isu-isu terorisme, ya, untuk menumbuhkan rasa takut di tengah-tengah umat Islam terhadap agamanya sendiri. Di sisi lain juga dilakukan cara-cara yang soft, yang berupa perang pemikiran, ya, dengan terus menanamkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya, seperti sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan seterusnya. Maka kalau kita melihat kondisi umat hari ini, sebenarnya yang lebih berperan adalah kita sebagai para pengemban dakwah, ya. Karena dalam kondisi umat seperti ini, kita hanya bisa berharap kepada orang-orang yang memahami situasi ini, ya, untuk memberikan pemahaman yang benar kepada saudara-saudara kita umat Islam yang tertipu, katakanlah seperti itu, ya, dengan serangan-serangan pemikiran maupun serangan-serangan opini yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam tadi. Maka yang harus kita lakukan di sini adalah,
ya kita tidak pernah atau tidak boleh untuk berhenti untuk terus melawan ya setiap opini-opini buruk yang ditujukan kepada Islam. Ya. Jadi ini perang pemikiran dan ini ranah kita sebenarnya. Ya, perang opini, perang pemikiran, ya, perang ideologi, ini kan wilayah kita gitu ya. Karena kita memang dididik untuk itu. Ya, kita dididik untuk melakukan perang pemikiran tadi. Jadi lawan setiap opini buruk yang dilancarkan kepada Islam. Artinya sampaikan kebenaran tentang Islam. Sampaikan apapun yang menjadi kewajiban kita dalam rangka menerapkan syariat Islam. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana dakwah Nabi, itu kan yang paling merupakan ciri khas dari dakwah Nabi itu kan bersifat fikriyah, ya, pemikiran. Ya. Beliau tidak pernah berhenti untuk mencerdaskan umat. Beliau tidak pernah berhenti untuk membina, mengkader para sahabat. Sehingga dalam beberapa kitab itu dikatakan bahwa orang-orang yang dididik oleh Nabi ini adalah bagaikan Islam yang berjalan. Perilakunya, ucapannya, pemikirannya, perasaannya, semua berdasarkan Islam. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam rangka membina umat, dalam rangka mendidik umat. Menanamkan akidah yang benar, memahamkan wajibnya menerapkan syariat Islam, menanamkan pentingnya kita bersatu di bawah sebuah institusi sebagaimana zaman Nabi dan para pendahulu kita, yaitu kita mempunyai Amirul Mukminin, mempunyai seorang khalifah, dan ini harus diberikan pemahaman sehingga muncul satu opini umum di tengah-tengah mereka, muncul kesadaran umum di tengah-tengah umat tentang kewajiban-kewajiban tadi, terutama kewajiban untuk diatur dengan aturan-aturan Islam, yang dimana para ulama menyebut ini adalah adzamul wajibat, artinya sebuah kewajiban yang paling agung. Para ulama yang lain mengatakan adalah tajul furud, mahkota kewajiban. Ini terus-menerus harus dipahamkan kepada umat. Tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi untuk mengembalikan kemuliaan mereka, untuk mengembalikan kemuliaan umat ini kecuali dengan hidup di bawah aturan-aturan Allah. Hidup di bawah aturan-aturan yang turun dari zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal lagi yang harus ditanamkan kepada mereka, mereka harus sadar, umat itu harus disadarkan bahwa sistem kehidupan yang mengatur mereka hari ini bukanlah sistem yang baik. Sistem kehidupan yang mengatur kehidupan mereka adalah sistem yang menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan sistem sekuler ini. Jadi ini dakwah yang tidak boleh berhenti. Jadi artinya opini umum itu harus terus-menerus diupayakan terbentuk sehingga muncul kesadaran umum, dan Nabi itu melahirkan sebuah negara yang disebut dengan negara Madinah, itu berawal dari proses seperti ini, kan? Muncul kesadaran di tengah-tengah masyarakat Arab, muncul adanya opini umum tentang Islam, sampai kemudian dakwah ini diterima oleh seorang Sa'ad bin Mu'adz, seorang penguasa di Madinah, sehingga lahirlah negara yang benar-benar memang merupakan negara milik umat Islam, yang tugasnya, kalau dikatakan di dalam buku Al-Ahkam As-Sultaniyah, tulisan ulama besar yang hidup di abad keempat Hijriah, Imam Al-Mawardi, beliau katakan bahwa memang mau tidak mau umat Islam ketika menginginkan kemuliaannya, mereka harus hidup di bawah satu naungan negara yang mempunyai tugas utama, yaitu menggantikan tugas-tugas kenabian. Yang kedua adalah tugas seorang khalifah atau institusi khilafah itu adalah dalam rangka untuk hirasatid din, menjaga agama ini, wasyasatid dunya, dan juga dalam rangka mengurus dunia ini. Atau kalau di dalam istilah atau definisi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kita harus punya memang sebuah institusi yang merupakan riasatul amal lil muslimin jami'an di dunia, institusi yang mempersatukan umat Islam seluruh dunia dalam rangka apa, dan juga sebagai institusi pelaksana hukum-hukum Allah, pelaksana hukum-hukum syariat, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Nah, dalam rangka mewujudkan itu semua, memang harus dilakukan terus-menerus penanaman kesadaran kepada umat. Menanamkan kesadaran kepada umat bahwa kita butuh itu. Kita butuh
sebuah institusi yang akan menerapkan syariat Islam, ya, karena hanya institusi itu yang akan menjadikan umat Islam ini kembali mulia. Ya. Hanya institusi itu yang akan mengembalikan status, ya, atau yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini adalah khairul ummah, ya, umat terbaik. Tanpa adanya institusi yang menerapkan syariat Islam, tanpa adanya seorang Amirul Mukminin, tanpa adanya seorang khalifah, tidak akan pernah umat Islam ini menjadi sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagai khairul ummah. Baik, saya kira itu Ustaz.